Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sepanjang hari ini kita dituntun dan diperkuat akan iman percaya kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 27 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Marhite hagodangat hagodangan ni kuasoku, dohot hagogwaku, madung hutop patano dohot jolma, dohot sandok binatang, jana tarlehen audui sanganatui segiotku. Dalam bahasa Indonesia, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita memaknai ciptaan Allah? Kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah ciptaan Allah dan segala isi yang ada adalah ciptaan Allah, banyak orang menganggap hal itu adalah biasa-biasa saja. Namun sesungguhnya kalau kita menggali lebih dalam, terutama dalam firman Tuhan kali ini, kita akan memaknai dan memahami secara benar atas kuasa Allah dalam penciptaan itu. Di sini dikatakan bahwa penciptaan itu adalah merupakan otoritas Allah. Oleh karena kehendak Allah, ketika Allah menciptakan, karena Allah melihat semuanya itu baik, sehingga penciptaan itu bertujuan adalah untuk menjadi kebaikan. Kebaikan untuk segala yang ada. Dengan adanya penciptaan, maka segalanya menjadi sempurna. Dan Allah menilainya itu sangat baik. Sungguh amat baik. Dalam artian, penciptaan itu tidak ada titik celah antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penciptaan yang dilakukan oleh kuasa Allah itu berdampak kepada kita akan menjadi memuliakan Allah. Bukan hanya itu saja, ketika kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita akan menyadari dalam kehidupan kita, otoritas Allah lah yang harus terjadi bagi kita. Bukan keinginan kita, bukan pemikiran kita, bukan kehendak kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah, dan apa yang ada ini adalah ciptaan Allah, kita akan mempercayai dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Firman kali ini sangat jelas mengatakan bahwa dengan kekuatan tangan Tuhanlah semuanya terjadi. Dengan kekuatan kuasa Tuhanlah semuanya terjadi. Dan Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada siapa yang dikehendaki Allah. Untuk menjadi dikehendaki Allah berarti harus berkenan kepada Allah. Ketika kita mengatakan ingin menjadi dikehendaki oleh Allah, maka kita akan melakukan apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh Allah bagi kehidupan kita. Kita akan berusaha untuk menyenangkan hati Allah melalui kehidupan kita. Dengan demikian, segala yang kita lakukan itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk membesarkan nama Tuhan. Dengan keberadaan kita, maka kita akan membuat nama Tuhan menjadi disenangkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang diciptakannya itu sesuai dengan kehendaknya bagi orang yang berkenan kepada Allah. Firman kali ini sangat jelas. Aku akan memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Menjadi benar di mata Allah adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka ketika kita mau menjadi benar adalah harus menjadi percaya kepada Yesus Kristus, sang sumber kebenaran itu. Ketika kita sudah menjadi benar, maka Tuhan akan memberikan apa yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita. Bukan menjadi apa yang kita kehendaki, karena terkadang apa yang kita kehendaki itu belum tentu menjadi berkenan di hati Allah. Namun apa yang dikehendaki Allah pasti itu yang terbaik bagi kehidupan kita, dan itu akan menyenangkan hati kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan penghayatan penciptaan, dengan kesadaran bahwa kehidupan kita adalah ciptaan Allah, dan apa yang ada ini adalah ciptaan Allah,
maka kita akan menjadi hidup benar di mata Allah, sehingga Allah memberikan apa yang dikehendakinya sebagai anugerah kebenaran yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kita untuk tetap di dalam hidup kebenaran, untuk tetap melakukan kebenaran, hidup di dalam Kristus Yesus, sehingga kita akan dilimpahkan oleh Allah anugerah kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi hidup di dalam syukur atas apa yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hidup dengan menghayati Allah sebagai pencipta dan lakukanlah kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dengan hidup di dalam kebenaran, apa yang dijadikan oleh Allah menjadi bahagian milik kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kuasa-Mu. Tuntun kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini. Berkati mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan tambahkan sukacita di dalam setiap apa yang mereka lakukan, mereka hidupi, dan mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus